Hai friends, ini adalah materi pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 yang pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, nanti tugas kita adalah mengidentifikasi sebuah gambar dan menentukan ide pokok dari gambar tersebut. Hal-hal apa saja sih yang harus kalian perhatikan? Hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin menentukan ide pokok pada sebuah gambar, yang pertama tentunya adalah perhatikan objek pada gambar. Objeknya dapat berupa siapa tokoh pada gambar, benda-benda apa saja yang ada pada gambar. Kemudian yang kedua adalah tentang perhatikan situasi gambar. Situasi yang seperti apa, situasi di mana lokasinya dan di mana pemandangannya, bagaimana pemandangannya, kemudian dari kedua hal ini, dari pertama perhatikan objek pada gambar, kedua perhatikan situasi gambar. Dari kedua hal ini akan membantu kalian dalam menentukan sebuah ide pokok pada sebuah gambar. Mari kita lihat contohnya. Gambar pertama di sini ada penebang pohon di hutan yang tengah menebangi hutan, kemudian atau menebangi pohon. Kemudian gambar kedua di sini ada sekelompok binatang dan 2 orang penebang hutan. Kemudian gambar ketiga di sini ada satu buah rumah yang tertimbun oleh material tanah longsor, ada batu-batuan, kemudian ada batang-batang pohon yang terbawa oleh tanah. Kemudian dari ketiga gambar ini kita diharuskan atau diwajibkan untuk bisa menentukan apa ide pokok gambar pertama, apa ide pokok gambar kedua, apa ide pokok gambar ketiga. Kita lihat objek pada gambar pertama. Ada pohon, kemudian ada manusia atau penebang pohon, kemudian yang sedang menebang pohon, kemudian ada hutan yang tanah coklat, kemudian di sini ada sungai. Di gambar kedua, di sini ada sekelompok binatang yang biasa hidup di hutan. Kira-kira mereka wajahnya seperti sedih dan takut karena mungkin merasa terancam bahwa tempat tinggalnya telah dirusak oleh para penebang hutan ini. Kemudian gambar ketiga, di sini ada rumah yang tertimbun oleh material tanah longsor. Nah, dari ketiga gambar ini pastinya berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, mari kita lihat apa ide pokok pada setiap gambar tersebut. Ide pokok pada gambar pertama yaitu penebangan hutan. Ide pokok pada gambar kedua yaitu terganggunya habitat hewan. Ide pokok pada gambar ketiga yaitu bencana tanah longsor. Nah, dari ketiga ide pokok ini kita bisa menyimpulkan tema dari gambar tersebut atau tema dari paragraf ataupun teks yang bisa kita buat dari gambar tersebut. Apa temanya? Temanya adalah tentang dampak penebangan hutan. Nah, dari tema ini, friends, kita bisa mengembangkan atau membuat sebuah judul kalimat ataupun sebuah judul teks, kemudian dari judul tersebut kita kembangkan lagi nanti menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah kalian tadi mempelajari tentang bagaimana cara menentukan ide pokok pada gambar, sekarang kita akan mempelajari tentang penulisan ide pokok menggunakan diagram pohon. Apa sih diagram pohon? Diagram pohon adalah teknik yang digunakan untuk memetakan suatu sasaran. Nah, dengan diagram pohon ini, nantinya kita bisa lebih mudah dalam menentukan ataupun membaca ide pokok dari setiap paragraf. Diagram pohon di sini bentuknya sebenarnya bermacam-macam. Di sini contohnya ada 2. Yang pertama benar-benar berbentuk seperti pohon. Ada batangnya, kemudian di sini ada akar pohonnya, kemudian di sini ada cabang-cabang pohon yang kemudian ada daun-daunnya. Nah, di sini di akarnya ini adalah judulnya, kemudian diikuti dengan ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, ide pokok paragraf 3, ide pokok paragraf 4, ide pokok paragraf 5. Kemudian bentuk daripada diagram pohon yang kedua adalah seperti flowchart sederhana seperti ini. Nah, di sini kita bisa menuliskan judul daripada teks yang akan kita identifikasi nanti. Kemudian di sini kita tuliskan ide pokok paragraf pertama pada teks tersebut. Kemudian di sini kita tuliskan ide pokok paragraf kedua pada teks tersebut. Mari kita lihat akan seperti apa contohnya. Contohnya di sini adalah teks dengan berjudul Kehidupan ikan dalam air. Ikan merupakan hewan yang hidup di air.
Ikan dapat dijumpai di laut ataupun di perairan air tawar. Ikan bernafas menggunakan insang. Selain insang, ikan juga memiliki gurat sisi. Gurat sisi berfungsi untuk mengetahui tekanan air di tempat ikan hidup. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah ikan merupakan hewan yang hidup di air. Kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas lainnya. Nah, paragraf kedua, mari kita baca. Ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Ekor digunakan untuk mendorong tubuhnya, sedangkan sirip digunakan untuk mengatur keseimbangan dan arah saat bergerak. Selain itu, untuk memudahkan gerakannya di dalam air, ikan memanfaatkan sisik yang berlendir yang menyelimuti tubuh mereka. Nah, pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, dapat kita simpulkan di sini nanti ide pokoknya akan seperti apa? Ide pokok yang dapat kita simpulkan dan dibuat diagram pohon seperti ini, ditulis dalam bentuk diagram pohon seperti ini. Di sini adalah judulnya, ingat-ingat judul. Kemudian di sini ada cabangnya. Cabang pertama ini untuk ide pokok paragraf pertama, kemudian ini untuk ide pokok paragraf kedua. Nah, judulnya tadi adalah kehidupan ikan dalam air. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah ikan adalah jenis hewan yang hidup di dalam air. Kemudian untuk paragraf kedua, fungsi ekor dan sirip pada ikan. Nah, ini ide pokok yang sudah kita tuliskan dalam bentuk diagram pohon. Mudah bukan? Nanti kalian juga akan membuatnya. Nah, sekian penjelasan dari Miss Nani hari ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa menghubungi Miss Nani. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Thank you friends, bye.